Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat bergabung kembali dengan webinar saya. Ya, saya Freddy Leong. Ya, selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita punya topik adalah multiple intelligence, memahami multiple intelligence kita dan kemudian juga karakter kita, ya, memahami karakter dan multiple intelligence kita. Nah, ini pembukaan kami share ini tentang topik ini tuh baru hari Kamis sore. Dan ternyata dalam waktu 2 hari aja sampai Jumat kemarin, yang mendaftar udah melampaui 100 orang lebih. Ya, sedangkan kapasitas Zoom saya hanya untuk 100 orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang datang terlambat mendaftarnya, masuk ke Zoom meeting, ya nanti kami berharap ikuti di Facebook Live. Ya, ada di dalam Facebook Live-nya saya. Oke, ya semoga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa masuk ke Zoom bisa mengikuti di Facebook Live-nya saya. Nah, sebelum saya lebih lanjut, ya sebagai protokol, kalau kita ada di webinar lewat Zoom, saya mau make sure Bapak Ibu bisa mendengar saya punya suara dengan jelas. Nah, oleh karena itu saya minta partisipasi Anda bolehkah ketik di chat, ya Anda ketik di chat, suaranya saya jelas atau tidak. Bapak Ibu ketik jelas, koma, Bapak Ibu dari kota mana? Ya, mungkin Jakarta, Tangerang, misalnya Surabaya, atau dari Singapura, kalau ada dari Singapura ya. Tolong Bapak Ibu ketik jelas dan kotanya. Saya mau memastikan Anda betul-betul bisa mengikuti dengan baik ya. Kita punya sharing pada malam ini. Oke, sebagian udah mulai masuk. Ya, ya saya masih tunggu. Ya, kalau suaranya agak putus-putus, ini bisa kemungkinan internet connection daerah Bapak Ibu nih, kemungkinan ya, kemungkinan. Saya cek daerah saya cukup kuat, 30 MB per second, saya speed test. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau agak endet-endet suaranya, berarti koneksi internet di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian ketik jelas atau tidak. Ya, ini juga ada beberapa rekan yang sudah masuk ke Facebook. Saya juga minta teman-teman di Facebook, ya, teman-teman dari Facebook juga ketik jelas. Oke, ini ada klien saya dari Berlin, Jerman juga ikut gabung. Terima kasih NG dari Berlin, ya, semoga sehat. Ya, oke, yang lain dari Kerawang, dari Bekasi, Tangerang, oke, kurang besar sedikit volumenya. Oke, coba dari saya akan tingkatkan 100%. Tangerang, Bogor, Bekasi, Cirebon, welcome. Medan, Surabaya, ya welcome. Terima kasih. Ya, Jakarta, Tasikmalaya, welcome. Ya, Lili welcome. Terima kasih udah join. Ya, Jakarta jelas. Ya, ada yang dari Ancol. Saya tinggal di Sunter, jadi Bapak Ibu kita tetanggaan ya. Dari BSD jelas. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, Sidoarjo, thank you, jelas. Dari Tunas Bangsa, Bogor terputus-putus, Bandung. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mayoritas mengatakan jelas ya. Oke. Ya, thank you for watching Bapak Ibu sekalian. Kita punya program totally 60 menit. Tapi kalau nanti banyak pertanyaan, ya saya akan lebih dari 1 jam. So it depends. Bapak Ibu sekalian, ada banyak pertanyaan atau tidak. Saya hampir 45 menit, nanti saya akan sharing konsepnya, ya sharing pemahamannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada pertanyaan silakan ketik di chat. Ya, ketik di chat aja deh, karena kita yang ngikuti 100 orang di Zoom dan di Facebook ya. Nanti di Facebook saya nggak tahu berapa orang yang akan join. Oke. Ya, terima kasih dari Kelapa Gading, Makassar, ya, welcome. Ya, Surabaya, Tasikmalaya, Lampung, ya welcome ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk hemat waktu, ya saya tidak akan nunggu lagi Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan mengalir terus jumlah orang yang ikut ya. Biasanya memang agak telat-telat dikit. Nah, saya nanti akan menggunakan banyak share screen ya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian melihat penjelasan saya. Ya, oke. Saya akan masuk ke screen saya. Saya akan masuk ke dalam screen saya, Bapak Ibu sekalian.
multiple intelligence ya. Jadi topik kita adalah multiple intelligence dan mengenal tentang karakter kita ya. Jadi kita punya topik adalah understanding multiple intelligence dan karakter kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan buka pengantarnya begini. Banyak orang tidak menyadari potensi dia apa. Ya, tidak banyak orang yang tidak menyadari dia punya kekuatan apa. Ya makanya ketika dia ngambil jurusan kuliah atau ketika dia bekerja, Bapak Ibu, baru find out ternyata nggak cocok. Ya ternyata nggak cocok dengan saya punya internal passion-nya saya. Nggak cocok dengan saya punya keinginan. Nah, salah satunya korbannya adalah saya, Bapak Ibu. Saya adalah salah satu korbannya. Saya bachelor saya accounting, lalu saya punya master degree saya adalah finance dan international business. Ketika saya udah kuliah lulus, saya join dengan Arthur Andersen Consulting sebagai consultant. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya join dengan beberapa perusahaan besar, Bapak Ibu. Ketika saya balik ke Indonesia setelah Arthur Andersen, saya gabung di salah satu perusahaan besar. Saya menjadi finance accounting manager. Tapi saya tidak happy, ya saya tidak suka. Saya berprestasi, ya saya tahu saya berprestasi bagaimana. Tiap tahun gaji saya naik dan naiknya paling tinggi karena saya pegang payroll list di antara para GM, gaji saya paling gede, ya. Jadi saya tahu saya berprestasi gitu. Nah, but I'm not happy. Ya, saya berprestasi karena tanggung jawab aja. Ya, saya bisa bidang finance accounting saya bisa. Ya, saya jago banget sistem Bapak Ibu. Saya jago banget waktu itu yang merekayasa sistem pembukuan. Oh, saya jago banget waktu itu. Sekali lagi, saya kerja itu nggak happy. Waktu itu saya masih usia 28 tahun ya. Saya udah jadi general manager Bapak Ibu. Tapi saya berpikir kalau saya kerja kayak begini terus, saya mumpung masih muda, ya saya udah nggak happy di bidangnya saya. Waduh, saya bilang saya nggak akan nikmati hidup saya nih. Karir saya masih panjang gitu loh ya. Nah, saya nggak ngerti Bapak Ibu multiple intelligence dan karakter waktu itu. Dan belum populer lah waktu itu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu karena suatu saat, ya satu situasi, saya manuver saya punya karir. Saya kembali lagi dunia consulting dan training. Dan belakangan ini saya juga mengambil sertifikasi coaching ya dari Amerika. Saya mengambil beberapa sertifikasi coaching dan saya belajar karakter manusia. Nah, ketika saya meng-coaching orang, saya memahami cara berpikirnya dan bagaimana men-shifting cara berpikirnya supaya mengalami perubahan. Dan saya suka banget. Ternyata saya suka banget. Ya, saya suka membantu perusahaan untuk melakukan restrukturisasi, pembenahan manajemennya, ya pembenahan budaya kerjanya. Ya, saya banyak bekerja dengan top management, business owner, anak-anaknya owner, ya, dan saya enjoy sekali. Saya sangat menikmati sekali. Dan ternyata itu gue banget gitu. Ya, itu gue banget. Ya, itu sesuai banget dengan multiple intelligence dan karakter saya. Nah, sebuah survei membuktikan, ya, sebuah survei membuktikan 75%. Bayangin Bapak Ibu, 75% orang yang kerja itu merasa tidak happy. Ya, merasa tidak cocok di bidangnya. Kalau bisa kabur, pengen kabur deh. Cuma sometimes nggak ada kesempatan. Apalagi kalau menyadarinya udah di usia 35, 40 tahun, udah terlanjur. Udah sangat terlanjur Bapak Ibu. Udah terlanjur basah gitu loh. Mau keluar, bikin bisnis sendiri, takut lagi. Ya, takut. Nah, jadi nggak karu-karuan deh Bapak Ibu. Ya, itu survei membuktikan 75%, antara 60 sampai 75%. Ya, ini worldwide. Ya, seluruh dunia surveinya mengatakan seperti itu. Nah, coba deh bayangin Bapak Ibu, kalau kita berkarir di bidang yang nggak sesuai dengan kita punya potensi, nggak sesuai dengan passion-nya kita, dan celakanya kita baru menyadari passion-nya kita itu belakangan gitu.
ya setelah 5 tahun, 10 tahun kerja, itu bukan gue banget. Wah, Bapak Ibu, itu akan neraka banget deh. Akhirnya orang mencoba bertahan ya karena butuh duit aja. Ya, butuh duit. Nah, orang yang agak berani, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar karakter, orang yang agak berani, dia manuver. Dia cepat-cepat pindah. Ya, dia mencari bidang yang akhirnya dia suka. Nah, tapi yang kayak begitu cuma 25%. Nah, ini juga terjadi kalau dengan anak Anda. Anak Anda nggak tahu multiple intelligence. Sembarang maksa dia ikutan jurusan kuliah tertentu. Ya, akhirnya anak nggak happy. Dan ketika dia berkarir juga dia nggak happy. Ya, karena ketidakmengertian orang tua. Ya, tidak mengertinya parents. Ya, di dalam masalah multiple intelligence dan karakter. Nah, so that's why we are here. Kita belajar sama-sama. Ya, saya welcoming Bapak Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan ya, yang ikutan di apa namanya di Facebook juga udah lumayan banyak ya. Sekali lagi ya buat Bapak Ibu yang tidak bisa masuk karena Zoom udah 100 orang saya lihat. Mohon maaf ini kita shifting ke Facebook Live. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman yang nggak masuk nih pada ada Facebook account-nya nih ya. Oke, Bapak Ibu kalau gitu multiple intelligence itu apa sih? Nah, saya kasih kiasan begini loh Bapak Ibu. Ya cerita pengalaman pribadi saya nggak tahu. Itu Anda alami nggak? Boleh nggak Bapak Ibu Anda ketik di chat? Ya pengalaman saya, Bapak Ibu ngalamin nggak? Anda masuk ke dalam profesi bidang pekerjaan yang sebetulnya bukan gue banget gitu loh. Ya feeling unhappy. Ya kita merasa bertanggung jawab aja. Kita kerjain habis-habisan. Ya, kita bisa berprestasi, but not happy. Nah, yuk Bapak Ibu partisipasi yuk. Anda ketik di chat. Ya, buat yang di Facebook, teman-teman di Facebook juga tolong ketik di chat. Ya, Anda ngalamin nggak seperti itu? Ya, Bapak Ibu ngalamin nggak? Ketik ya di chat ya, biar seru gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti ya Bapak Ibu suruh kuda untuk terbang, suruh ikan lari di darat. Ini mirip kayak begitu Bapak Ibu, kehidupan manusia. Gara-gara kita nggak mengerti dengan baik diri kita. Ya, apalagi yang punya anak, nggak mengerti multiple intelligence-nya si anak. So, what is the multiple intelligence? Kasarnya, garis besarnya multiple intelligence gini. Setiap kita memiliki kecerdasan-kecerdasan yang diberikan Tuhan, kalau ini udah given Bapak Ibu. Intelligence yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita itu cerdas dalam bidang apa? Secara natural. Dari sononya, bawaan orok, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa mengenali kecerdasan dasarnya kita di bidang apa, itu akan sangat menolong kita akan bertumbuh di dalam karirnya itu juga akan baik sekali. Dan yang lebih penting, Anda sangat menikmati. Anda sangat menikmati bidang itu. Anda mau kerja keras, mau mati-matian, you happy. Karena Anda masuk ke alam habitat Anda. So, Anda tahu nggak? Anda tuh cerdasnya dalam hal apa? Ya, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Saya dulu waktu SMA, paling benci pelajaran apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Matematika, fisika. Itu bikin saya stres berat. Ya, dan saya sangat-sangat tidak suka. Saya sangat tidak suka sekali. Ya, matematika dan yang hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Ya, saya nggak terlalu suka Bapak Ibu. Ya, saya serasa saya belajar mati-matian matematika. Paling tinggi nilai saya 7,5 kali ya. Nggak pernah tuh rapot saya matematika 8 dan 9, nggak pernah Bapak Ibu. Nah, itu kenapa? Ya karena that is not my intelligence. Makanya Bapak Ibu, bukan berarti anak Anda kurang bagus angka akademisnya di matematika, bukan berarti dia bodoh. Pasti dia punya intelligence dalam hal yang lain. Dia punya kecerdasan yang dalam hal yang lain. Ya cuman Bapak Ibu sebagai orang tua nggak tahu aja. Nah semoga Bapak Ibu, saya punya goal, target saya, ketika Anda sudah selesai ikutan webinar ini, yang pertama Anda mengerti Anda punya multiple intelligence. Saya singkatnya adalah MI ya. MI, multiple intelligence. Anda kenali Anda punya MI. Yang kedua, kalau Anda udah punya anak, Anda kenali anak-anak Anda punya MI juga.
Ya, jadi Anda semakin bisa juga mengarahkan karir anak-anak Anda lebih baik. Oke, so multiple intelligence itu ada 8 kecerdasan. Oh ya, Bapak Ibu, saya perlu umumkan ya, materi ini kami tidak bagikan. Ya, saya tidak bagikan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda rasanya ini penting, Anda silakan screenshot, ya, lalu silakan Bapak Ibu sekalian Anda juga catat. Ya, saya sangat sarankan Bapak Ibu catat deh, banyak catat gitu Bapak Ibu. Ya, ini akan memberikan Anda jadi lebih maksimal mengikuti program ini. Oke, ada 8 multiple intelligence. Saya akan jelaskan. Yang pertama kinestetik, interpersonal, linguistik, mathematical, naturalistik, intrapersonal. Di sini ada interpersonal, tapi di sini juga ada intrapersonal. Ada visual, ada musical. Nah, saya akan jelasin satu-satu. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah verbal linguistik. Jadi orang yang cerdas di dalam verbal linguistik adalah orang yang kuat di dalam kata-kata, bertutur kata, tulisan, ya, baik lisan maupun tulisan. Bagus di dalam menulis sesuatu, bikin karangan, bikin laporan, bikin bahan presentasi, kuat di dalam orasi, public speaking, ya. Dan biasanya orang-orang punya intelijen ini, minat sebagai writer, trainer, MC, teacher, motivator, copywriter, ya, yang menyusun kalimat-kalimat untuk promosi di sosial media marketing. Ini dia punya minat. Ya, dan orang ini yang verbal linguistiknya kuat, Bapak Ibu. Kalau Anda arahkan ke bidang ini, wow, dia akan luar biasa. Ya, dia akan berkembang dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya intelijen multiple MI-nya saya adalah verbal linguistik. Saya ingat sekali waktu saya dulu SMA, ketika bikin composition, mengarang ya Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu itu dari mana. Ketika disuruh ngarang setengah jam saya kelar loh. Teman saya rata-rata 1,5 jam sampai 2 jam sampai stres. Saya setengah jam ngalir aja Bapak Ibu ketika bikin pelajaran mengarang. Dan nilai mengarang saya itu paling tinggi. 89. Nah, waktu saya ke Amerika juga gitu. Waktu ada sebuah tes ya Bapak Ibu bikin composition. Saya kurang lebih 30-40 menit sudah selesai. Dan dapat skornya A+. Ya, tapi saya nggak menyadari, saya belum belajar tentang multiple intelligence waktu itu. Ya, dan akhirnya celakanya saya masuk dunia accounting. Saya nggak bilang dunia accounting jelek, tapi that is not my MI. That is not my MI. Saya ngambil jurusan accounting, Bapak Ibu. Saya adalah salah satu student yang lulus duluan. Waktu itu ada 2 orang, satu angkatan. Dan saya punya GPA not bad. It's not bad lah. Nah, waktu saya ngambil finance, saya punya GPA juga di atas 3,5. Saya bisa selesaikan 1 tahun 3 bulan. Nah, saya bisa karena saya kerja keras saja. But if you ask me, am I happy di bidang itu? I'm not happy. Ketahuan nggak happy-nya ketika udah nyebur kerjaan, Bapak Ibu. Sayang itu di situ. Alangkah baiknya kalau taunya dari awal. Ya, taunya dari awal ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya anak, ya, Anda punya anak yang seperti ini, kuat dalam verbal linguistik, ya. Nah, Anda bisa stimulate mereka dengan apa? Membacakan anak cerita, mendengarkan anak Anda bercerita, menulis, ngajak diskusi, bikin serangkaian daftar, misalnya daftar tentang transportasi, negara-negara yang menarik, main tebak kata, menyusun huruf. Kalau Anda tahu anak Anda kuat di verbal linguistik. Jadi Anda bisa stimulate mereka supaya berkembang. Ya, jadi ini adalah bakat yang Tuhan udah kasih dari sononya. Ya, yang Tuhan udah kasih dari sananya. Oke. Nah, yang kedua, intelijen di dalam logic, matematik. Logika dan matematik. Nah, orang-orang seperti ini kuat di dalam angka dan logika. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti ini minatnya adalah matematik, computer science, research,
engineering, segala sesuatu yang berbau teknik, ini orang akan bagus sekali kalau masuk ke bidang itu. Nah, Bapak Ibu, ya, termasuk ya logik matematik ini adalah bidang finance. Ini saya belum tulis. Ya, bidang finance itu akan bagus sekali. Sayangnya ini MI matematik saya itu nggak terlalu bagus. Jelek sekali enggak, bodoh sekali juga enggak, tapi sedang aja. Ya, saya semakin mengenali diri saya. Ya, ketika ini udah kerja, udah menikah gitu loh ya. Dan suatu saat saya dengan istri saya belajar tentang trading saham. Kita ikutan seminar trading saham. Berjam-jam Bapak Ibu sekalian, saya nangkepnya kok nggak nangkep-nangkep gitu. Paling cuma 10%. Saya tiap kali berkali-kali saya toel istri saya. Kamu ngerti nggak sih? Ngerti, dia bilang. Kamu jelas ya? Jelas. Lah, kalau gitu saya yang bego atau apa ya? Ya, bagi saya untuk memahami itu Bapak Ibu, ya memahami penjelasan yang banyak angka, itu saya perlu baca berkali-kali. Ya, saya perlu mengulang lagi, sampai baru ngerti. Istri saya sekali dengar ngerti. Nah, pertanyaannya, am I a stupid? Am I a stupid person? Jawab saya enggak. Karena apa? Karena intelijen saya di matematika itu nggak bagus, nggak tinggi skornya kalau di ranking ya. Sedangkan istri saya di linguistik dia nggak bagus. Dia disuruh ngajar atau dia suruh public speaking, dia bisa perlu waktu 1 minggu tuh Bapak Ibu ngafalin 1 minggu latihan di depan kaca. Saya Bapak Ibu sekalian bisa dalam waktu 15 menit dapat ide bikin presentasi, langsung saya bicara selama 2 jam. For me, it's very easy. Karena itu my intelligence. Ya, I wish I know my MI itu sejak saya SMA, Bapak Ibu. Sehingga saya tidak perlu kuliah accounting. Nyiksa banget belajar accounting loh Bapak Ibu. Tapi saya nggak dalemin setelah itu. Ya, oke. Ya, saya nggak tahu Anda mengalami hal itu nggak? Cerita dikit dong di chat Bapak Ibu sekalian ya, supaya asik gitu nanti kita diskusinya. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak yang memang MI-nya di matematik, nah Bapak Ibu bisa stimulate supaya berkembang. Caranya adalah ya ajak anak menghitung benda-benda, bermain ular tangga, uji coba, misalnya mencampur biang es dengan dry es ya. Sehingga nanti banyak curiosity, dia pengen tahu ini kenapa kayak begitu. Ya, logikanya kita latih. Ya, logikanya kita latih. Ya, yang ketiga, intelligence yang ketiga, visual spasial. Nah, ini orang adalah orang yang kuat di dalam warna, tata ruang, space gitu ya. Sketsa ide dengan jelas segala macam. Saya termasuk visual spasial ini kuat. Saya paling gatel banget Bapak Ibu kalau lihat ruangan itu warnanya nggak matching. Aduh, mengganggu banget deh. Ada orang yang nggak peduli. Ya, ada orang yang warnanya nabrak segala macam nggak peduli. Oke aja. Wah, buat mata saya itu nusuk banget. Gatel banget gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk spasial itu tata ruang ya Bapak Ibu sekalian. Ya contohnya begini, Anda ke mall. Contohnya Anda pergi ke mall Mangga 2. Itu kan sangat membingungkan, pintu masuknya banyak, ya kiosnya banyak. Orang kalau di visual spasialnya ini nggak bagus atau rendah skornya, dilepasi 1 titik Bapak Ibu, 3 jam lagi, 2 jam lagi, dia muter. Untuk balik ke titik yang sama, dijamin nyasar Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya visual spasialnya lumayan oke. Ya, kalau di scoring lumayan oke. Saya itu gampang sekali di otak saya nih memetakan lokasi-lokasi yang saya lewati. Ya, kalau saya dilepas di 1 titik, saya bisa langsung mapping tuh. Kiri kanan saya ada ini, Bapak sekalian. Dan kalau mau balik nggak terlalu kesulitan. Istri saya visual spasialnya juga nggak bagus. Dia nggak bagus. Dilepas 1 titik, balik lagi bakalan nyasar. Pasti akan nelfon saya, minta jemput di titik tertentu. Apakah artinya dia bodoh? Ya enggak. MI-nya bukan di situ. Ya, contoh angka, istri saya angka tuh kuat sekali.
Ya, dia intelijen di situ, saya low di situ. Ya, jadi beda Bapak Ibu, kita ini beda. Nah, kalau saya boleh diputar bumi ini Bapak Ibu ya pada waktu SMA, saya akan prefer jadi arsitek loh Bapak Ibu. Saya prefer jadi desainer. Ya, product designer, packaging designer, interior designer. Ya, tapi ya it's too late. Waktu itu nggak ada yang ngarahin gitu loh. Masuk ke accounting yang MI-nya saya justru nggak di sana. Ya, saya salah satu korban yang kebanyakan orang ngalamin. Ya, nah orang-orang ini Bapak Ibu bidangnya yang minat apa? Bidang seni, desain, ya handicraft, arsitek, ya insinyur, ya ketika dia mendesain gedung segala macam dia harus kuat di dalam visual spasial, dia harus kuat di bidang ini. Ya, nah cara stimulate gimana kalau masih anak-anak nih supaya berkembang visual spasialnya? Ajak dia gambar, main konstruksi, nyusun puzzle, melukis, nempel stiker bergambar. Bapak Ibu, Anda punya anak kalau masih kecil, Anda lihat deh, kalau Anda suruh dia gambar segala macam, dia bisa betah berjam-jam. Ada kemungkinan visual spasialnya kuat. Tapi ada anak yang baru 5 menit oret-oret, wah dia tinggalin. Anda jangan paksa. Kemungkinan MI-nya memang bukan di sana. Semakin Bapak Ibu paksa, dia akan stres, apalagi Anda banding-bandingin lagi. Ya, kakak, kamu lihat tuh gambarnya rapi, kamu bonyok asli. Ya, I can't believe it. Waduh, digituin Bapak Ibu. Minder. Ya. Jadi kalau Anda pernah lakukan itu kepada anak Anda, bertobatlah. Ya, bertobatlah Bapak Ibu. Minta maaf sama anak Anda. Ya, jangan suruh kuda untuk berenang Bapak Ibu. Jangan suruh ikan untuk lari. Ya, kita bisa bikin orang stres. Ya, visual spasial. Next ya, kinestetik. Nah, intelijen dalam kinestetik, gerak tubuh. Ya, ini orang adalah orang-orang yang kuat ya, kuat dalam apa? Koordinasi otot, kegiatan fisik, lincah di lapangan, nggak bisa diam, dinamis, ya, dia seneng ke kutak-kutik Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang intelijen di dalam kinestetik Bapak Ibu sekalian, ya, contohnya adalah salesman, olahragawan, dancer, pengrajin, montir, menjahit, merakit, fashion model. Ya, ada orang tertentu ya ketika dia dikasih kertas, dia kertas warna, kain perca, waduh dia bisa bikin sesuatu yang amazing. Itu banyak wanita saya lihat gila keren banget ya ide-idenya ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu ada kemungkinan dia gabungan kinestetik dengan visual. Ya, gabungan Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu kalau Anda kenali Anda punya multiple intelligence, Anda yang udah dewasa, Anda mau berwira swasta nantinya, dan Anda tanya, saya mau mulai dari mana ya? Saya harus start dari mana? Saya juga nggak tahu mau masuk bidang apa. Pertanyaan MI Anda, pemberian Tuhan adalah apa? Cari tahu kalian. Anda telusuri kekuatan Anda dan kelebihan Anda. Ya. Nah, cara stimulate anak Anda, kalau kita mau tahu dia kuat nggak, MI-nya di sini atau enggak. Anak Anda tuh di lapangan, les berenang, aktivitas di lapangan, olahraga, Anda uji coba, Anda testing. Suka nggak di lapangan? Ada anak-anak yang ya di musical. Nah, Bapak Ibu, kinestetiknya multiple intelligence-nya di musik gimana? Ketika dengar suara musik gimana? Anak kita peka nggak terhadap suara dan sebagainya? Ya, ya orang-orang ini cocok. Ya, dia punya bisnis misalnya ya di bidang audio. Saya punya teman Bapak Ibu sangat kuat MI-nya di musical. Tapi dia bukan pemain musik. Dia bukan pemain musik. Tapi dia punya pendengaran tentang sound itu sangat peka sekali. Nah, dia buka apa? Sebagai konsultan pemasangan sound system di berbagai gedung-gedung besar. Wah, duitnya banyak banget Bapak Ibu. Karena memang dia punya kepekaan yang sangat luar biasa
yang menurut kita itu adalah talented. Nah, itu adalah MI-nya dia tuh. Nah, Anda boleh uji coba anak-anak Anda punya nggak MI-nya di musical dengan cara apa? Main musik, lesin musik, ya dengarkan lagu-lagu dan sebagainya. Nah, kita akan mendengar nanti, lihat ini bakat ya apa enggak, ya. Nah, bisnisnya apa atau bidang profesi apa yang cocok? Komposer, singer, music player, ya. Kemudian rekaman, studio. 6, interpersonal. Ya, orang yang kuat dalam interpersonal adalah orang yang kuat dalam interaksi dengan orang lain. Pinter gaul, extrovert, pinter ngeyakinin orang, ya, senang ketemu dengan orang. Ini biasanya bisa diamati sejak kecil, Bapak. Ya, udah bisa kan. Nah, kemudian minatnya adalah Pak di bidang sales, public relation, diplomat. Ya, intinya adalah banyak ketemu orang. Ya, kalau Bapak Ibu punya MI di bidang interpersonal, itu memang sangat bagus sekali Anda terjun di asuransi, properti, ya, agent, ya, agency property, MLM, itu bagus Bapak. Ya, belasan tahun saya diajak teman-teman saya untuk ikutan agen asuransi, MLM. Aduh, Bapak Ibu, saya mencoba, tapi itu bukan gue banget. Bukan saya banget gitu, Bapak Ibu. Bisa, tapi aduh, perlu effort yang luar biasa ekstra. Ya, saya merasa interpersonal saya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, MI-nya. Ya, MI saya di interpersonal nggak tinggi banget. Nah, kalau Anda kaitan dengan anak, ya kaitan dengan anak, Bapak Ibu, Anda bisa coba dorong dia masuk ke komunitas, organisasi, perkumpulan, ya dites saja, ngebaurnya cepatnya nih si anak. Ya, if yes, kemungkinan dia adalah MI-nya interpersonal. Ya, oke, Bapak Ibu, Anda boleh siap-siap tulis pertanyaan ya kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan. Yang ketujuh, intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, ini adalah intrapersonal. Nah, intrapersonal itu apa sih? Nah, ini adalah ini. Kekuatannya dia adalah berpikir, analisa, mengamati, mengolah informasi, self-thinking, introvert. Orangnya sangat filosofi, bahkan yang rumit-rumit lagi. Ya, sering mempertanyakan hal-hal yang kaitan dengan keagamaan, filosofi, psikologi. Pak, kenapa ya ada orang yang emosi, ada orang yang nggak emosi? Ma, emosi itu dari mana sih? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa muncul tuh, Bapak Ibu. Nah, cocoknya adalah apa? Ya, dia bisa jadi rohaniwan, tergantung minat ya. Filsuf, bisa masuk ke bidang psikologi, research, konsultan, konseptor, ya. Ini akan sangat bagus sekali. Nah, saya, Bapak Ibu, kekuatan saya salah satu adalah intrapersonal. Saya itu kalau membantu klien, ya dia kalau cerita-cerita, ini di otak saya udah langsung tergambarkan sebuah frame gitu. Musik kayak begini, musik kayak gini, oh ini masalahnya gini, ini kelihatan langkah-langkah gini. Ini otomatis. Ya diri saya loh ya, otomatis muncul. Ya, makanya ketika saya awal karir saya di Arthur Andersen, Bapak Ibu sekalian, 4 tahun, saya ternyata cocok gitu bidang itu. Jadi saya udah keliling beberapa posisi, ya akhirnya saya balik lagi ke dunia consulting dan I'm so happy di bidang itu. Ya, karena ternyata MI saya di intrapersonal. Oke, dan yang terakhir, naturalis. Ya, orang yang kuat di dalam MI naturalis senang berkaitan dengan nature. Ya, senang mengamati sesuatu yang berkaitan dengan alam. Ya, entah itu hewan, tumbuhan, biologi tubuh. Ya, orang-orang yang seperti ini sangat bagus sekali kalau masuk ke bidang medical, kemudian bidang mineral, ya, apalagi geologi, ahli biologi, ahli lingkungan. Nah, Bapak Ibu dari sini Anda bisa belajar. Kalau ternyata anak-anak naturalis, Anda jangan paksakan dia jadi accountant.
Anak Anda kuatnya di naturalis. Jangan Anda paksa dia menjadi insinyur. Ya, MI-nya bukan di situ, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang tua yang memaksakan, ya akhirnya anak taat aja. Tapi ini bukan gue. Ya saya nanti udah lulus kuliah, pokoknya gue nggak mau kerja di bidang ini. Duit Anda malah habis. Ya saya ngabisin duit papa saya, Bapak Ibu sekalian, dengan sia-sia. Accounting finance saya nggak kepake. Ya investasinya berapa ratus juta itu tuh. Ya nyekolahin anak ke Amerika segala macam, Bapak Ibu. Ya karena nggak ngerti. Saya nggak ngerti, papa saya juga nggak ngerti. Ya cara stimulasinya gimana? Nah, ke tempat outdoor, tempat wisata, ya ke tempat perkenalkannya dengan hewan. Anda amati. Ya dia itu ada di mana? Tertarik nggak dengan nature, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi saya sudah share kepada Bapak Ibu ada 8 multiple intelligence seperti ini. Nah, saya akan share cerita saya supaya Bapak Ibu bisa lihat contoh. Saya kekuatannya Bapak Ibu pertama adalah intrapersonal, ya, think konseptor. Saya kuat di konseptor. Lalu saya kuat di dalam visual, tata ruang. Dan saya kuat di dalam logical smart, tapi not mathematic, tapi logicalnya saya kuat. Ya, jadi kekuatan saya adalah intra, visual, logical. Bukan di math-nya ya. Ya, bukan di math-nya. Oke. Nah, 3 ini Bapak Ibu sangat cocok buat bidang saya sekarang adalah consultant. Ya, sangat cocok dan saya enjoy sekali. Ya. Oke, saya akan berhenti dulu sebelum masuk ke karakter atau personality. Ya, saya coba cek kita punya chat, apakah ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan lanjutkan di interpersonal personality ya, karakter. Oke, di sini ada pertanyaan. Kelihatannya disconnect ya, tadi ada disconnect sedikit sih ya. Ini dari Miva. Waduh, kalau kayak gini dan materi nggak bisa di-share, gimana dong? Screenshot aja. Ya, saya sangat anjurkan screenshot. Oke. Apakah ada hubungan antara MI tertentu dengan hasil tes IQ? Ini pertanyaan dari Pak Rindra. Yang enggak ada. Ini 2 hal yang terpisah. IQ dengan MI lain. Ya, IQ itu kalau kita lihat dia intelligent, kecerdasan dalam hal tertentu. Kalau ini MI itu lebih memberikan dia bagusnya di bidang apa ya? Cocoknya di apa? Passionnya itu di apa ya? Apakah orang yang MI intrapersonalnya tinggi cenderung introvert? Yes, cenderung karena dia thinker. Ya, tapi Bapak Ibu, Anda pernah dengar nggak ada orang introvert, ada orang extrovert, ada orang yang namanya ambivert. Ambivert itu di tengah-tengah. Ya, ada yang murni introvert, ada yang murni extrovert. Nanti saya akan jelaskan ini pada waktu bicara di personality. Ya, waktu di karakter. Oke, normalnya orang itu punya MI yang menonjol berapa? Ada 3. Ini ada yang nanya nih ya. Kita perlu kenali MI kita, ranking ke-1 apa, ranking kedua apa, ranking ketiganya apa. Kita perlu pahami hal itu. Ya, yang menonjol apa? Saya yang paling menonjol intra. Saya thinker, konseptor. Lalu yang keduanya adalah logic. Yang ketiganya adalah visual. 3 itu cukup strong lah ya, cukup strong. Dan yang keempatnya linguistik. Linguistik. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bukankah minat seseorang bisa berubah seiring waktu? Kapankah perubahan itu menjadi sesuatu yang final? Betul. Minat itu bisa berubah, tapi MI tidak berubah. Ya, saya kasih contoh ya. Misalnya di intrapersonal. Orang yang MI-nya kuat di intrapersonal, pilihan karirnya bisa macam-macam. Bisa sebagai psikolog, bisa sebagai konsultan, bisa sebagai rohaniwan, bisa sebagai ahli sosial. Nah, mungkin suatu saat saya suka psikologi. Tapi ada satu sisi, saya suka marketing, analisa marketing. Minat saya bisa geser loh. Tapi kerangka MI-nya tetap sama, yaitu intrapersonal. Minatnya bisa berbeda.
Jadi sub-nya itu bisa berbeda-beda, tapi core-nya itu menetap. Multiple intelligence itu menetap sampai mati. Karena itu fitur yang Tuhan kasih kepada manusia, kepada orang. Bagaimana dengan pengukuran bagaimana dengan pengukuran MI dengan kuantum? Saya kurang jelas ya pertanyaan Ibu Marta. Nanti boleh Anda bantu saya perjelas. Bagaimana cara melihat MI? Apakah ada tulisnya? Ada apa namanya? Assessment-nya. Bapak Ibu, Anda bisa dapatkan di Google. Ya, tapi saya melihat assessment MI di Google itu rata-rata bahasa Inggris. Ya, itu ada yang free, ada yang berbayar. Ya, ada yang free, ada yang berbayar. Anda coba cek aja nanti habis ini di Google. Anda coba ikutan. Ya, apa yang harus dilakukan apabila sudah terlanjur salah arah? Apakah harus meninggalkan comfort zone untuk memulai sesuatu yang sesuai dengan MI? Ini pertanyaan Pak Budi ya. Jawabannya adalah tergantung Anda punya personality. Nanti kita akan lihat ya. Anda tipe safety player atau risk taker. Kalau Anda tipe safety player, mungkin Anda berpikir gini, aduh, udahlah, terlanjur. Ya udahlah, disenang-senengin aja gitu loh ya. Walaupun I'm not happy, ya udahlah, jalanin deh. Nah, biasanya Bapak Ibu ngejalaninnya pun rada gimana ya? Beda loh Bapak Ibu. Dibandingkan kalau Anda enjoy banget. Bapak Ibu, kalau saya mempersiapkan consulting ya, sebelum saya datang ke klien, saya bisa mempersiapkan berbagai konsep buat klien itu saya berjam-jam, bahkan bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, jam 4 pagi, bangun lagi, dan saya sangat menikmati. Saya sangat menikmati banget Bapak Ibu. Saya rata-rata bisa kerja 10 jam, ya kalau kaitan dengan bidangnya saya. I enjoy it very much. Saya menikmati banget. Nah, jadi kalau keburu salah, terlanjur salah, ya ada dua. Menetap di bidang Anda sekarang, ya paksa-paksain mencintai, ya saya nggak tahu Anda bisa maksimal nggak di bidang itu, karena itu bukan gue banget. Pilihan pertama kan itu. Pilihan kedua, apalagi kalau Bapak Ibu masih muda ya, baru usia 30-an, Anda kan masih akan kerja 30 tahun ke depan. Masa Anda 30 tahun ke depan mau berkorban, makan hati gitu loh. Makan hati di bidang yang Anda bukan gue banget. Ya, memang butuh resiko, butuh keberanian sih. Ya waktu itu saya manuver Bapak Ibu sekalian, saya bilang aduh enggak deh, saya mau balik ke bidang konsultan. Ya itu terjadi waktu saya usia 33 tahun. Saya pikir anak saya masih kecil, ya maksudnya kalaupun ringsek gitu ya, ringseknya nggak parah-parah banget, jadi saya manuver. Ya saya manuver Bapak Ibu sekalian. Memang butuh keberanian sih. Masuk ke bidang yang memang betul-betul ini yang saya suka. Ya, butuh keberanian Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Kalau MI verbal, interpersonal, dan interpersonal, apa yang tergambar menurut Bapak? Oke, verbalnya kuat, intra-thinkernya kuat, interpersonalnya kuat. Wah, ini enak banget nih. Interpersonalnya ada kemampuan di approach orang, ya dengan orang lain, suka di antara orang-orang lain. Tapi dia adalah seorang konseptor, analisa. Kemudian juga verbalnya jago, jadi trainer aja. Trainer gajinya gede loh, ini gede loh Bapak Ibu. Tapi trainer yang ada kualitas ya. Bisa jadi trainer, bisa jadi agen asuransi. Agen asuransi itu interpersonalnya kuat, intranya, thinkernya, ya dia bisa berikan saran-saran kepada orang lain, langkah-langkahnya, ya itu kan perlu angka gitu loh. Ya insurance itu harus, menurut saya mesti lumayan bagus ya di angka ya. Verbal ya dia bisa membawa menulis laporan segala macam, itu cocok tuh. Ya, tapi kalau saya lihat verbal intra dan inter tuh jago, bagus di konsultan, di trainer, ya di MC. Cuma nggak tahu ya MC yang gajinya gede banget ya, MC yang top banget ya, kalau rata-rata mah nggak gede kali ya. Ya itu juga Bapak Ibu perlu perhatikan tuh. Kalau Anda mau mengarahkan anak Anda mesti ngerti profesi mana yang menghasilkan duit besar, bukan hanya MI-nya doang. Ya. Oke, saya lanjut ya. Anak saya pernah dicek minat
dan bakatnya dengan metode kuantum di sekolahnya. Apakah sama dengan MI? Mohon maaf Ibu Marta, saya tidak terlalu familiar dengan kuantum ya. Saya tidak terlalu familiar. Nanti Ibu coba cek aja ya, kuantum yang Ibu maksudkan tuh dengan 8 multiple intelligence itu sama apa enggak? Ya, karena bisa aja intinya adalah MI tapi brandingnya bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Entar saya ngelamar di Fredway. Oke. Boleh. Ini dari Pak Jeffrey ya. Boleh Pak, ngelamar Pak. Mau jadi konsultan ya Pak ya. Jadi asosiat saya ya Pak. Dari Pak Richard ya. Bagaimana masuk ke dunia konsultasi kalau belum pernah ada experience di itu. Ada 2 jalur. Kerja dulu di operasional, kerja di bidang marketing, kerja di bidang produksi. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. 4 tahun saya di Ultra Anderson Consulting. Kemudian saya terjun sebagai manajer, saya belajar produksi, saya belajar marketing. Ketika saya jadi direktur, saya pegang lebih lengkap. Lalu saya balik lagi ke konsultan, dan ketika saya jadi konsultan, saya punya pengalaman itu semua. Ini versi yang pertama. Ini buat Pak Richard ya. Versi yang kedua, kalau Anda mau mulai sebagai konsultan, kerja di perusahaan konsultan, ya masuk ke McKinsey, Pricewaterhouse, Ernst & Young. Ya, saya sarankan Anda punya experience 5 tahun sampai 7 tahun deh, nimba ilmu dulu, baru nanti Anda buka sendiri. Ya, itu caranya. Oke. Anak saya suka alat musik, anak saya suka musik bahasa Inggris, musik bahasa Inggris, suka menggambar. Bagusnya diarahkan kemana sekarang SMP? Musik, Inggris, gambar. Kalau gini Pak ya, kalau dia pinter musik, pertanyaan saya begini, outstanding nggak? Mahir banget nggak? Kita tes, suruh dia ikut lomba ini, lomba ini, lomba ini. Ternyata juara 1 terus, juara 1 terus, juara 1 terus. Kalau itu dia juara 1 terus, Bapak Ibu ikut lomba, Anda boleh jadikan itu sebagai karirnya dia. Masukin aja sekolah musik di Eropa, kalau punya duit ya, atau ke Jepang. Jadi komposer, kalau dia ini ya, jadi komposer, atau ahli musik, nanti dia ngajar musik, dia buka sekolah musik, atau seni suara, tapi dengan catatan ya, musik maupun seni, ketika dia di SMP atau SMA, dia lomba ini, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, berarti very talented. Boleh deh ini dijadikan ladang buat cari duit. Tapi kalau setengah-setengah, udah deh jadiin hobi aja. Sekedar hobi aja di Bapak Ibu. Seneng sih, tapi nggak pernah jadi juara. Mau ikut lomba juga takut. Udah, itu jadi hobi aja. Lalu kita coba lihat MI yang lain. Nah, di sini MI yang lainnya adalah suka menggambar. Dicoba masuk ke arsitek. Nah, pilihan yang lain adalah graphic design. Wah, ini lagi populer. Ya, Anda bisa masukin anak Anda jadi graphic designer. Itu aplikasinya banyak banget tuh. Ya, bisa bikin logo, desain produk, animator, dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, profesi apa ya kalau menggunakan bahasa Inggris tapi duitnya banyak? Ya kecuali Anda buka kursus bahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris yang gede kali ya. Ya kalau saya sih lebih prefer pakai poin yang menggambarnya tadi itu Pak. Lebih jelas gitu Pak. Arsitek misalnya ya. Kalau visual spasialnya bagus gitu. Ya Pak Basyar, saya anjurkan sih anak Anda dites deh Pak. Kami Pak, Bapak Ibu sekalian, kami punya assessment, online assessment buat mendeteksi bakat atau potensi seseorang. Ya, itu nanti multiple intelligence-nya memang nggak spesifik 8 itu, tapi itu dari semua hal di dalam dirinya, berbagai potensi itu laporannya ada. Ya, ini sangat bagus. Saya sangat anjurkan Anda yang mau tahu diri Anda maupun anak Anda ikutan assessment online ini, Anda ikutan. Harganya juga nggak mahal, Bapak Ibu, cuma 550.000. Anda akan dapat laporan, ya, dan itu adalah self-explanatory, jadi bisa dibaca sendiri. Anda bisa kirim anak Anda dan ya, lakukannya di rumah. Tesnya kira-kira setengah jam. Ya, itu keren banget Bapak Ibu. Anda kurang lebih dapat gambaran. Anak Anda nanti jurusnya sekolahnya kemana. Nah, buat Bapak Ibu yang orang dewasa juga mau tahu persis apa sih potensi saya.
Anda saya sarankan ikutan tes itu. Ya, if you need it, contact me. Ya, saya bukannya jualan karena saya mau duit Anda. Saya bantu Anda untuk memahami Anda punya potensi, intinya itu. Ya, oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya ya. Apakah MI ini bisa dipraktekkan ke karyawan? Sangat, sangat Pak. Malah saya sangat anjurkan Anda ketika melakukan rekrutmen, ya Bapak Ibu ketika melakukan rekrutmen, Anda harus lakukan tes MI. Supaya kita nggak beli kucing dalam karung, Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu, Anda sedang buka lowongan untuk accounting, tapi multiple intelligence di bidang math-nya itu jelek sekali. Anda mau ambil nggak coba? Saya mau tanya. Walaupun dia sekolahnya accounting, kayak saya loh Bapak Ibu. Saya punya bachelor accounting Bapak Ibu. Tapi ketika di tes MI-nya, MI saya bukan di accounting. Anda mau rekrut saya nggak? Ketika Anda kenal hal kayak gini. Ya jadi Pak Muhammad, sangat Pak, saya sangat anjurkan untuk rekrutmen tes MI-nya Pak. Bahkan ya Pak ya, kalau ada karyawan Anda yang kok udah dilatih, dibentuk, kok nggak bagus-bagus hasilnya, tes MI-nya Pak. Biasanya ketahuan tuh, problemnya tuh ada di sana. Biasanya ketahuan, wah ini bukan MI-nya dia nih. Oke, next ya. Dari Ibu Lydia. MI ini lebih ke arah bakat potensi yang dikembangkan. Apakah MI pasti sejalan dengan minat? MI akan minat A, B, C, D dan segala macam. Alangkah lebih baik yang nge-link ke MI-nya dia. MI tertentu akan menjurus ke minat yang beda-beda. Contoh ya, saya punya MI intrapersonal misalnya tinggi. Bapak punya MI juga intrapersonal. Saya prefer ke psikologi, tapi belum tentu loh Bapak minatnya ke psikologi. Mungkin Bapak lebih suka ke consulting yang banyak tools analisisnya. MI-nya bisa sama, tapi minatnya bisa beda-beda. Oke, umur berapa kita bisa menilai MI seseorang, terutama pada anak-anak? 12. Ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 14 tahun. Ya, kalau saya sih 12 tahun deh. 12 tahun udah bisa dites MI-nya. Di bawah 12 tahun dianjurkan belum. Ya, di sini udah ada beberapa pertanyaan tentang umur ya. Anak saya pendiam, dia suka matematika dan game, sekarang SMA, kira-kira dia cocok kuliah jurusan apa? Sangat pendiam, suka matematika dan game. Kalau dia suka matematika, anjuran saya Pak ya, masukinlah ke dunia digital, dunia IT. Wah itu adalah very good future. IT, digital. Nah, ini sih sementara kasar ya saya punya apa analisa. Yang selanjutnya dunia finance Pak. Nanti ke sekuritas, finance-nya ke sekuritas, bidang finance pun kok banyak bidang-bidang yang baru. Kalau dia kuat matematika masuk ke finance, ya dia akan kerja di banking nantinya, ya atau di sekuritas, ya itu akan bagus sekali. Ya kalau saya sarankan begini Bapak Ibu, kalau Anda punya anak-anak yang udah kelas 1 SMA, 2 SMA ya, mendingan tes potensi deh. Ya kalau di sekolahnya udah ada tes potensi, Anda coba baca lagi. Kalau Anda mau konfirmasi ulang, Anda tes ulang. Ya, salah satu di tempat kami ada potential test, potential assessment. Ya, oke. Anak saya sang pendiam budaya. Mohon info bagaimana ikut tes MI ini. Ini udah saya jawab. Ambil di Google aja kalau mau gratisan. Ya, Anda boleh ketik multiple intelligence assessment. Oke, kemudian anak saya bagus menulisnya, tapi tidak suka jadi MC atau trainer. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang dia suka menulis, dia kan bisa jadi copywriter di dalam marketing, gitu loh ya. Dia bisa menjadi lawyer. Lawyer bagus. Orang yang verbalnya itu bagus, lawyer juga boleh tes. Nah, kalau Bapak Ibu ragu-ragu gitu ya, aduh anak saya ini nggak jelas banget nih. Ketika diamati nggak jelas banget, saya sangat sarankan Bapak Ibu sekalian, Anda perlu lakukan lakukan tes. Ya, oke, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang di Facebook pun bisa bertanya ya, ya karena saya juga pantau lewat gadget saya di Facebook, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan Anda.
Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan sudah selesai. Saya akan masuk ke bagian yang terakhir ya. Ya, ini lumayan banyak nih pertanyaan hari ini, dan saya senang sekali bisa menolong pertanyaan Anda menjawab. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kenali karakter anak Anda. Kenalilah karakter anak Anda. Ya, karakter Bapak Ibu sekalian secara umum, ya karakter manusia secara umum. Ya, pemetaan yang paling simple, menurut saya pemetaan yang paling simple adalah pemetaan DISC, tipe dominan, influence, steadiness, compliance. Nah, Bapak Ibu lihat ya, saya jelaskan secara garis besar, kelompok D dan I, ini ada kelompok orang-orang ekstrovert. Suka nuntut orang lain, risk taker, orangnya dinamis. Kelihatan banget kan? Lalu S dan C, steadiness dan compliance, adalah introvert. Tenang, safety player, nurut. Kalau ini mah suka nuntut, protes, ya, yang sebelah kanan. Nah, kita juga bisa bagi personality, karakter orang, kelompok atas, kelompok bawah. Kelompok atas adalah orang yang rasional, pakai logika, orientasinya pada hasil, tapi kurang gaul. Orang D dan C itu kurang gaul, Bapak Ibu. Kaku dalam pembawaannya. Sedang I dan S itu adalah orang yang senang membangun hubungan, ya, people oriented person. Nah, dari 4 ini kita punya semua. Kita punya semua Bapak Ibu dari 4 ini. Ya, tapi ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau di tes baru ketahuan tuh primernya kita apa, sekundernya kita apa. Nah, bisa aja primer dan sekundernya dari kelompok ekstrovert. Misalnya, kombinasi dominan dengan influence. Atau kombinasi compliant dengan steadiness. Tapi ada orang-orang tertentu, cross. Ya, kombinasi compliant dengan influence. CI misalnya. Kombinasi dominan dengan steadiness. DS. Cross. Nah, yang kelompoknya cross ini disebutnya ambivert. Ambivert. Ada extrovert, ada introvert, ada ambivert. Kombinasi introvert dengan extrovert. Ya. Mana yang paling bagus? Nggak ada. Semua bagus, tapi semua juga ada kelemahan. Nah, Bapak Ibu, bila Anda sangat memahami DISC ini akan sangat menolong. Pertama, Anda memilih karir yang tepat. Yang kedua, pilih pasangan yang tepat, pasangan hidup loh Bapak Ibu. Banyak orang yang nggak ngerti kayak gini, menikah, waduh konfliknya tinggi banget. Yang ketiga, parenting, Anda ngedidik anak pun Anda jadi ngerti menghadapi si anak tuh bagaimana. Karena Anda tahu nature-nya, Anda tahu aslinya tuh seperti apa, sehingga Anda bisa mengerti kenapa di perilakunya ini, sifatnya ini. Buat Anda yang kerja, Anda jadi ngerti atasan Anda seperti apa, bawahan Anda seperti apa, dan treatment-nya seperti apa. Bapak Ibu, kalau Anda mau potret, silakan. Ini ciri-cirinya. Saya tidak punya waktu ya untuk jelaskan satu-satu. Anda screenshot aja. Ya, saya kasih waktu setengah detik, setengah menit, Anda boleh screenshot. Ya, ini ciri-cirinya Bapak Ibu untuk memahami DISC. Nanti coba saya gabungkan DISC dengan MI ya, kaitan dengan karir. Oke, udah ya, udah screenshot ya. Nah, Bapak Ibu, berapa sih persentase populasi dunia DISC di dunia? Bapak Ibu silakan catat. Ya, saya kasih waktu, ambil pulpen, Anda catat ya, populasi dunia DISC itu berapa banyak? Siap? Catat ya. Tipe D, populasinya hanya 3%. Tipe influence 12%. Jadi orang ekstrovert itu total kurang lebih 15%, Bapak Ibu. Nggak banyak. Ya, Anda lihat aja ya di lingkungan kerja Anda ya, yang ramai, yang seru, yang dinamis, yang apalagi yang berani, banyak apa enggak saya tanya? Nggak banyak Bapak Ibu. Sedangkan S
Populasinya ini yang paling banyak nih, 60%. Ini adalah stabilizer. Bapak Ibu kalau ada baca ciri-ciri orang steady, sabar, tenang, suka damai, ngalah orangnya, bersahabat, suka menolong, pendengar yang baik, dan sebagainya. Ini stabilizer dunia, Bapak Ibu. Ya, Anda lihat ya, Tuhan adil ya. Stabilizer dikasih banyak. Dominan kalau Tuhan kasih 60%, Anda bisa ngebayangin nggak dunianya seperti apa? Satu orang Hitler aja udah bikin heboh satu dunia. Ya, Tuhan tuh luar biasa, ini cuma dikasih 3%. Ya, tipe compliant ini 25%. Compliant ini adalah tipe-tipe inventor, kreator, ya, sutradara yang hebat, seniman yang hebat, para penemu-penemu yang hebat itu mayoritas dari tipe C. Ya, kayak Thomas Edison itu tipe C itu Bapak Ibu. Steve Jobs itu tipe C. Kemudian Bill Gates itu tipe C. Banyak orang-orang penemu, inventor itu tipe C. Musisi tipe C. Sutradara yang hebat itu tipe C. Ya. Nah, steadiness ini adalah kebanyakan kelompok-kelompok orang yang kuat di sosial. Ya, contoh Mother Teresa itu tipe S. Ya. Tokoh-tokoh di bidang sosial, filsuf, rohaniwan itu banyak sekali tipe S. Influence itu adalah tipe-tipe marketer. Dominan ini adalah tipe-tipe pemimpin-pemimpin, pemimpin perusahaan, organisasi, politik, bidang hukum itu banyak tipe. Nah, saudara, saya coba gabungkan personality dengan MI ya. Contoh nih Bapak Ibu, saya pribadi adalah DC. Saya ambivert. D kombinasi C. MI-nya saya intrapersonal, thinker, konseptor, ya, dan visual spasial. Saya waktu itu lagi nyari-nyari, saya cocoknya apa dengan gabungan personality dengan MI ini. Makanya saya bilang saya konsultan paling cocok dah. Ya, bidang konsultan itu nyari duitnya enak Bapak Ibu. Dan Anda semakin tua sebagai konsultan itu malah semakin di Uber karena pengalamannya pasti banyak. Bidang tertentu dibatasi usia tertentu Bapak Ibu udah nggak laku. Konsultan itu long life. Ya, karena pengalamannya banyak, ya, dia punya solusi juga banyak. Nah, ini salah satu. Ini yang saya temukan. Saya tidak di-influence. Influence saya nggak terlalu tinggi. Ya, makanya saya disuruh MLM, agen asuransi, properti. Bukannya saya memandang rendah, menurut saya orang-orang yang di asuransi Bapak Ibu, yang punya MI-nya cocok, personality-nya cocok, wow, gaji di asuransi itu gede banget loh Bapak Ibu, fantastis loh. Kalau itu MI-nya Anda, kalau itu personality-nya Anda, masuk ke bidang itu. Ya cuma kan Anda mesti tahu. Nah, buat Bapak Ibu yang mau tahu belajar lebih banyak tentang ini, ya, saya punya program learning-nya, video mentoring online. Jadi Bapak Ibu bisa belajar lewat 30 videonya saya. Videonya pendek-pendek, cuma 5 menit, 8 menit. Ya karena orang kalau mendengar video terlalu panjang, males. Dan Anda bisa belajar selama 2 minggu menurut Anda punya kecepatan. Ya beberapa Bapak Ibu yang ikutan Zoom ini udah lulus mentoring online. Jadi kita kasih waktu 2 minggu belajar lewat video-video yang kita sudah siapkan dengan kecepatannya Anda masing-masing. Anda akan belajar 17 hal secara komprehensif aspek karakter manusia dan cara maksimalkannya. Nah, Bapak Ibu, bukan 30 video ya, 20 video. Anda akan belajar lewat Facebook 20 video di mana nanti at the end kita akan tanya jawab. Kalau nggak lewat Facebook, lewat Zoom. Ya, saya juga akan kasih Anda link online assessment tipe karakter. Apa sih tipe karakter Anda? Ya, Anda dapat e-sertifikat. Dan ini kita akan mulai minggu depan. Dan ini karena bukan live, ya, ada recordingnya. Anda belajar lewat recordingnya dulu. Anda bisa masuk anytime. Ya, Anda bisa belajar mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Karena kita memang nggak mendorong Anda nonton videonya sekaligus. Satu hari ada 2 video yang Bapak Ibu nonton. Ada jurnalnya, ada homework-nya,
Bapak Ibu, saya sangat sarankan kalau Anda leader, ya Anda profesional, Anda parenting, Anda perlu menguasai hal ini. Ya kami jual dengan harga yang sangat murah sekali Bapak Ibu. Karena kalau Anda belajar offline, ini harganya bisa 5 juta, 6 juta. Ya, jadi kalau Anda tertarik, silakan kontak kami. Ya, kita akan start Senin depan. Ya, start Senin depan ini ya tentang characters.